Jadi kemiskinan itu bukan nggak punya duit, itu mental problem sebenarnya. Karena dia believe bahwa dia bukan anak orang kaya. Dosa terbesar orang tua adalah membunuh mimpi anak sendiri. Berharap adalah vibrasi terjelek. Berharap. Makanya ketika jualan rumah, ketika kita berdoa dan berharap nggak laku-laku. Tapi begitu kita pasrah, ya udahlah nggak laku, ya udahlah gitu. Tiba-tiba laku. Laku ya. Ada orang yang mau jual rukonya dia 10 tahun nggak laku. Terus dia dengerin Brain Boost Money Magnet seminggu. Rukonya laku tanpa ditawar 6M. Orang-orang yang selalu bilang bahwa wah ekonomi turun, ekonomi daya beli bla bla bla. Respons ini gimana? Menurut saya adalah kita mesti memilih pemikiran yang memberdayakan atau enggak. Koko Denny, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kita udah lama mau janjian nggak Iya. ketemu ya. Oke. So, lagi sibuk apa sekarang? Ngurusin Brain Boost nih. Brain Boost ya? Iya. Scaling Brain Boost. Gila, scaling Brain Boost. Bro, dulu kan lu dikenal sebagai digital marketer, ada Bonels, ada masuk IPO satu company wifi. Iya. Tapi sekarang ini jadi masuk ke neuroscience, gimana ceritanya nih? Kalau background sebenarnya saya udah mempelajari ini sejak 2009. Dulu 2008 kena panic attack, muter dan akhirnya ketemunya di NLP, hipnoterapi dan sebagainya gitu. Itu sembuh di situ. Itu 2009. Jadi ilmunya udah punya dari dulu. Cuman Panic attack tuh gimana sih? panic attack itu ya tiba-tiba kayak panik aja, tiba-tiba matanya ngeblur, habis itu deg-degan, nggak bisa jalan. Serangannya di mall, ke Pacific Place kemarin, ke mall begitu, shopping, pulang kursi roda, kayak begitu. Jadi nge-gym di La Piazza kemarin, ada La Piazza di sini kan. Iya. Drop di locker room, nggak ada orang lagi. Wah itu kacau itu. Nah akhirnya belajar, ketemu meditasi apa semua, udah belajar semuanya. Sembuhnya waktu itu kena NLP sih. Ngomong sama pikiran sendiri, bawah sadar dibenerin gitu. Nah itu sembuh tuh gitu. Nah kenapa nemuin ini? Kan saya ngajarin digital marketing, ngajarin content creator. Dan problem banyak orang disuruh bikin konten itu selalu gua mah minder, gua mah siapa, aku nggak berani ngomong di depan kamera, selalu kayak begitu. Jadi lama-lama mikir kayak ini fundamentalnya bukan skill bikin konten nih, tapi diri sendiri nih. Kenapa nggak diberesin aja ya? Kan saya ngerti nih cara memprogramnya. Yaudah diprodukin aja, gitu ceritanya. Tapi saya mau kasih shout out nih ke Ko Denny ya. Mau personal thank you. Kenapa ke tuh? Denny Santoso. Karena saya dulu ada program namanya Money Magnet ya. Iya, Brain Boost kan. Brain Boost. Tapi dulu namanya bukan Brain Boost kan. Dulu waktu pertama kali banget itu yang buat public speaking memang, karena buat ngomong di depan kamera. Ngomong depan kamera. Namanya binaural audio PD public speaking. Betul. Tapi terus ada yang Money Magnet. Money Magnet ya. Iya kan? Ya. Nah, saya beli tuh yang Money Magnet. Gua pakai. Nah, waktu itu tuh pokoknya cuma audio. Waktu itu masih cuma audio sama beberapa video lah ya. Iya. Beberapa video tutorialnya. Saya bilang, wah ini keren banget nih. Kerennya kenapa? Karena kan gue belajar hipnoterapi juga. Ya. Di situ banyak sekali linguistiknya bagus, terus sugestinya bagus, dan ternyata berdampak. Yang penting berdampak itu. Dan itu dampaknya Gimana tuh waktu? ngeri. Dampaknya ngeri. Itu omset naik berkali-kali lipat. Berapa lama? Kita punya cepet ya, hampir 2 mingguan lah. 2 mingguan. 2 mingguan. Respons market kok begini ya. Sebetulnya saya juga nggak bisa apakah karena marketingnya efektif, tapi nggak juga, dites-tes. Coba ini belakangan ini saya ngetes lagi. Yang terakhir pakai scripting. Saya tuh paling nggak pernah pakai scripting. Nah kali ini pakai scripting. Saya bilang gue sebelum 30 April gue mau dapat klien gede. Sebelum 30 April. Bener-bener dapat sebelum 30 April dapat klien gede. Pas tanggal 30 April closing lagi another klien gede. Mantap. Gue bilang ini kacau nih. Mantap. Wah, Indonesia UKM sebetulnya sangat membutuhkan hal-hal seperti ini. Karena zaman dulu, saya belajar 2007 nih tentang neuroscience. Yes. Ngambil master NLP 2004-2005. Tapi zaman dulu kita dimusuhin. Kenapa waktu itu? Karena
ini kan practical psychology, Ya, dimana ya. untuk orang-orang yang membutuhkan karena panic attack harusnya ke psikolog. Oh, ngerti, Itu paham. 6 bulan Paham. nggak sembuh-sembuh. Ini kita setengah jam selesai gitu. Paham. Nah itu dimusuhin. Dan memang kerasa sekali bahwa ternyata ada shortcut yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi. Ya. Nah shortcut itu ternyata bisa diakses, bahkan Dikemas. si Denny ini ngajarinnya sampai ke bicara dengan unconscious mind. Itu keren banget. Ideomotorik respon. Gila, itu Iya. keren banget sih. Nonton berarti nonton beneran ini. Jadi keren nih, keren. Jadi journey-nya ke sana. Terus sekarang sudah berubah status nih. Berubah status. Iya, kurang lebih begitu lah, berubah identitas. Berubah identitas. Ya gitu, dari digital marketer sekarang lebih ke pikiran ya. Ke mind doctor sebenarnya. Mind doctor. I see mind beyond words. Mind doctor itu bagus banget ya. Mind doctor itu berarti orang yang mentalnya bukan fisik ya, bukan otak secara fisik. Lebih ke tapi mindset, benar-benar dalamnya itu ya. belief gitu. Itu diberesin. Karena itu ternyata banyak sekali problem di Indonesia sih. Apa sih problemnya? Boleh diceritain nggak? Yang menarik kemarin saya baca bukunya The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. Dia bilang poverty is a mental disease. Poverty is a mental disease. Ya, jadi kemiskinan itu bukan nggak punya duit, itu mental problem sebenarnya. Karena dia believe, jadi kemiskinan itu karena dia believe bahwa dia bukan anak orang kaya. Oke. Jadi ternyata dia mempercayai banyak hal yang salah di hidupnya. Bisnis itu harus punya modal besar. Aku harus anak orang kaya. Aku harus ganteng, baru sukses. Nah ini kan belief yang masuk di kepala dia dan diturunkan dari orang tuanya. Jadi penyakit bawah sadar diturun ke anaknya, diturunin ke cucunya, semua nggak nyadar kalau nurunin itu. Kan keluarga kita memang bukan keluarga orang kaya, selalu begitu. Dan itu sampai ke bawah. Dan itu yang akan membuat rantai kemiskinan. Oke. Itu problemnya ternyata di situ. Efeknya buat seseorang yang percaya dengan keyakinan itu, Yang salah tadi ya. perilakunya apa sih yang berubah? Apa yang berbeda? Dengan dia belief yang salah tadi. Iya. Ya akhirnya kalau misalkan dia nggak punya modal, dia nggak akan mencoba mencari cara untuk bisnis. Karena di kepala dia pokoknya bisnis harus punya modal. Atau kalaupun dia punya modal, nggak pernah cukup, selalu kurang. Ya, atau kalau misalkan dia merasa bahwa ada kadang-kadang gini, ada satu kejadian yang cukup menarik. Ada orang kalau punya proyek kecil, dia oke-oke aja. Tapi begitu ada tawaran proyek besar, tiba-tiba gagal aja. Entah dia tiba-tiba nggak serak sama orangnya, nggak serak sama ininya, itunya gitu, muncul semuanya. Dan ternyata apa yang terjadi yang menyebabkan waktu masih kecil atau masih muda, dia pernah dihina sama orang kaya. Terus dia di kepalanya langsung punya belief bahwa orang kaya itu jahat, sombong. Apalagi di ini ya, ditekanin sama sinetron Indonesia ya. Yang kaya selalu jahat gitu kan, menindas gitu. Sehingga di bawah sadarnya dia benci orang kaya. Tapi waktu masih muda. Sekarang dia udah dewasa, kerja, dia udah lupa. Tapi bawah sadar tuh nggak pernah lupa. Sehingga ketika dapat proyek besar, tawaran, bawah sadarnya bilang, wah ini kalau goal, gue kaya nih. Satunya bilang, gue nggak mau jadi orang kaya jahat. Itu konflik tuh. Akhirnya nggak serak dia. Jadi setiap kali punya uang, Bukan, efeknya apa? belum punya uang itu. Masih belum punya mau uang. datang uangnya, mau datang aja dia nggak serak. Sudah ditolak. Nah berarti program ini kan menggagalkan proses dia untuk menjadi kaya yang sebenarnya. Dia nggak nyadar itu. Wah ini kan dangerous sekali. Gitu. Buat orang-orang miskin di luar sana yang memang secara kronis ya, kronis artinya mencoba apapun gagal. Faktor utamanya ada di situ. Ada di situ, dan kalau kita bedah sebenarnya, coba ngobrol sama mereka itu, isi obrolan mereka selalu mengutuk kekayaan. Contohnya gimana? Orang kaya mah jahat, orang kaya mah sombong, gua mah bukan orang kaya, orang kaya mah begitu, enak lu orang kaya, Orang gitu. kaya pasti Selalu korupsi. dikritik, gitu. Nanti kalau sudah kaya, lu pasti ada ini itu gitu. Nah, selalu ucapannya itu kayak mengutuk kekayaan. Nah, bayangin ya kalau kita nih as a friend gitu, teman gitu, mau berteman sama si A, tapi setiap kali kita mendekat dikit aja kita dikata-katain sama dia. Dia menjauh. Kita menjawab aja daripada lu kata-katain. Nah, sama kekayaan mau datang dikutuk-kutuk sama dia. Iya. Kekayaannya ngabur lah. Tapi kan kekayaan itu kan sesuatu yang tidak bernyawa. Energi. Nggak seperti manusia. Energi. Gimana menjelaskannya tuh? Still kekayaan atau uang, kita ngomong uang di sini, uang adalah energi. Oke. Gitu. Nah, uang ini adalah energi, sementara dia sendiri manusia juga energi. Kalau energinya sama, itu akan mendekat.
Kalau energinya nggak sama, nggak bisa, menjauh. Contoh paling gampang kemarin itu, bikin grup WA saya kan banyak banget ya, money magnet begitu. Begitu isinya positif, semua nyaman-nyaman aja, saling kontribusi, saling sharing positif. Begitu ada orang baru masuk, karena kita baru ngiklan, orang baru masuk, terus mulailah di sini, ini grup apa nih, nggak jelas nih, penipuan ya, aku kena scam dan sebagainya, kena scamnya di tempat lain. Tapi grup yang dikata-katain seperti itu membuat yang positif menjauh, kayak grupnya kok jadi gini ya, gue keluar dulu Artinya adalah negatif dan positif dikumpulin, crash. Kuat yang mana aja gitu. Jadi sama juga begitu orang orang kaya mau datang, kitanya negatif mulu, dia kayak ini orang kok begini ya, nggak usah lah, kayak gitu. Itu yang terjadi sih. Jadi ini serius ya buat teman-teman ya, bahwa pikiran kita akan menghasilkan tindakan dan perilaku yang akhirnya menghasilkan nasib, gitu ya. Nasib kita akan berubah kalau pikirannya berubah. Seberapa bagus atau seberapa mungkin orang menyadari bahwa ini adalah akibat pikiran? Karena gini, banyak sekali orang yang merasa gue udah paling benar. Oh, semuanya begitu, namanya belief. Namanya belief. Gue udah paling benar. Orang tua saya paling benar, kakek saya paling benar. Jadi kalau ada nasihat dari Denny yang salah gitu loh. Orang lain semua di luar sana salah, gue yang paling benar. Gimana caranya membuat orang seperti itu nyadar bahwa ya pikirannya dia yang salah gitu? Simple. Biasa saya nanya, umur lu berapa? Misalkan 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Udah tercapai belum goal hidup lu? Belum. Berarti lu udah pakai logika yang sama selama 60 tahun dan gak nyampe-nyampe. Apa yang bikin lu percaya 5 tahun ke depan tuh nyampe? Lu udah pakai loh, ini otak 60 tahun loh, 50 tahun loh, tapi gak nyampe. Itu satu. Kedua, kadang-kadang saya bilang gini, kalau hidup lu banyak masalah, lu mengeluh terus, berarti mindsetnya banyak yang salah. Sadari itu dulu. Kalau lu nggak mau nyadarin, mau ngotot kayak begini, ya nggak apa-apa. Saya nggak mau ngebantu orang yang nggak mau dibantu. Biasanya digituin mulai nyadar sih, bener juga ya, hidup gua banyak masalah ya. Ya kalau lu bisa selesai ini nggak apa-apa, nggak usah ke kita kan gitu kan. Tapi kalau butuh bantuan, nah mulai dari start nyadar bahwa mindsetmu mungkin ada yang salah karena hidup lu banyak masalah. Kan hidup ciptaanmu lebih berat daripada hidup ciptaan Tuhan. Oke. Cerita tentang kesuksesan Brain Boost untuk seorang Denny sendiri. Maksudnya buat saya pakai sendiri gitu? Banyak manifestasi apa? Banyak banget. Kalau urusan duit mulai growing. Habis itu tim juga tadi keren-keren timnya gitu kan. Itu mulai jadi set goal begitu, tiba-tiba timnya datang. Kemudian proyek-proyek itu mulai datang. Kemudian Brain Boost kan nggak cuma urusan duit ya. Urusannya kan memprogram bawah sadar. Jadi waktu kemarin tuh mikirin Brain Boost nih bikin title apa lagi ya. Macet kan, kayak bikin apa lagi ya gitu. Terus tiba-tiba saya punya Brain Boost Limitless. Kayak filmnya Limitless. Pakai pil bisa mengakses 100% otak di filmnya. Tunggu, Limitless tuh beda dengan Money Magnet ya? Beda. Beda. Itu buat mengakses 100% otak. Asik. Gitu kan. Di filmnya, pernah lihat ya filmnya? Pernah ya? Seru kan? Seru. Nah, Brain Boost Limitless itu berusaha menduplikasi pil itu, tapi kan itu kan fiksi ya. Pakai pil bisa akses semuanya. Nah, Brain Boost Limitless itu ketika kita tidur, otak bawah sadar kan aktif tuh. Saya kasih perintah untuk mengakses 100% otak bawah sadar ketika tidur untuk menyelesaikan masalah yang dipikirin sebelum tidur. Dan ternyata ketika bangun itu idenya langsung keluar semua. Jadi personally saya punya list kayak puluhan judul Brain Boost yang siap dikerjain. Idenya udah overload idenya. Nah kayak gitu-gitu banyak banget. Oke. Sampai kayak stop dulu ya pakai ini ya, idenya kebanyakan. Kita harus eksekusi. Jadi mesti dijelasin dulu Brain Boost itu apa supaya teman-teman nggak kebingungan. Brain Boost itu apa? Apakah obat tidur? Iya. Atau minuman kesehatan gitu. Iya. Brain Boost itu apa sih? Jadi Brain Boost adalah produk audio afirmasi dengan 3 elemen utama. Yang pertama adalah guided relaxation. Jadi dipandu untuk relax. Ya. Yang kedua adalah binaural affirmation. Jadi afirmasi. Saya kasih afirmasi, saya ngomong di dalam situ, direkam, tapi binaural. Jadi kiri dan kanan itu suaranya beda. Kenapa dibuat beda? Supaya logikanya capek. Logika kita kalau dengerin kiri dan kanan berbeda dengan waktu yang sama, dia kayak ya udahlah, lu terus aja lah, nggak bisa ngikutin dia, tembus ke bawah sadar. Nah yang ketiga adalah gelombang theta. Gelombang theta itu gelombang ketika kita mau tidur, liar-liar gitu. Kemudian baru tidur, itu gelombang theta.
buat yang Muslim ada sholat tahajud, bangun 2/3 malam ya. Itu juga mencari gelombang theta sebenarnya. Gelombang yang nyambung banget sama doa kita ke Tuhan. Oke. Jadi itu ada gelombangnya di situ. Jadi suaranya kayak ngeng gitu. Efeknya ngantuk. Berarti ada science di balik itu. Ada sainsnya di balik itu. Oke. Gitu. Supaya memang dikombinasi seperti ini supaya memasukkan afirmasinya itu jalan tol Lebih cepat. lebih cepat. Jadi jangan ngelakuin afirmasi di depan cermin sambil bangun habis mandi. Benar. Kagak masuk itu. Benar. Harus sambil Jadi tidur. otak kritisnya capek, lelah. dia langsung tembus ke bawah sadar. bawah sadar. Ya. Jadi pakainya memang harus mau tidur, begitu bangun tidur kayak gitu-gitu. Oke. Jadi bukan pas seger ya. Tapi kalau ketiduran nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ketiduran Nggak apa-apa. Atau nanti ketiduran lupa tadi si Denny ngomong apa ya gitu ya. Enggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena ingat saya ngomong apa itu bagian logika. Logikanya bodo amat. Yang penting kan feelingnya semangat. Oke. Audio Brain Boost itu adalah itu, audio afirmasi untuk memprogram bawah sadar. Nice. Gitu. Nice. Per video ini dibuat, kita sudah punya 19. Minggu depan jadi 22. Apa aja? Wah, kalau Misalnya apa? contoh. yang paling banyak dipakai Paling banyak itu money kan magnet. money magnet kan. Ya, semua orang butuh duit. Saya pakai money magnet Marco Jos. Jadi kalian pakai aja. Ada money magnet. Yang saya belum tuh limitless. Limitless. Itu boleh tuh. Ada core money value. Itu baru bagus Core banget. money value apa itu? Core money value itu untuk membuat orang jadi ngejar duit. Oh, jadi ngejar duit. Jadi money kan gini. Mata duiten. Mata- Beda. Ya if you put it that way. Orang miskin ada yang mata duitan nggak? Mata duiten semua. Masa? Tapi nggak Iya. action. Cuma mereka nggak ada tindakannya aja. Nah ini Cuma bikin tindakannya gerak gerak ya. gitu. Oke. Bikin uang jadi prioritas di kepalanya dia. Diajak nongkrong sama temen, dia milih proyek A aja, nongkrong bisa minggu depan. Oh iya Gitu. boleh, Kalau boleh. nggak kan orang bilang gini, ya temen dulu lah. Kalau aku kesana dibilang nggak setia kawan. Nah itu kan prioritas uang tuh. duitnya diabaikan ya, cuek ya, dicuekin. Less priority. Less priority. Less priority. Nah ini bikin prioritas uang tuh jadi naik. Kan kita bilang ada doa, ada usaha. Doa doang nggak usaha nggak bisa. Tapi usaha tanpa doa juga nggak berkah dan seterusnya gitu. Maka money magnet dan core money value itu doa dan usaha itu tadi. Gitu. Di hipnosis, di hipnoterapi, NLP itu kan banyak tuh proses-proses untuk mengatasi masalah addiction. Ya yes. kayak Smoking. rokok. Ya, ada kita. Atau bahkan ada yang judi. Ada kita. Ada juga. Ada juga. Brain Boost stop judi, ada judi online, ada stop smoking, ada. Oke. Itu. Kemudian apalagi PD public speaking, relaksasi, bela diri ada. Supaya di lapangan itu benar-benar fokus, dipukul tuh nggak emosi terus ngawur. Kalau gitu. untuk anak bisa nggak? Untuk bela diri. Bukan. Untuk apa? Brain Boost ini bisa berlaku untuk anak nggak? Bisa. Anak saya Ada pakai. usia berapa? Kemarin paling kecil kita lihat umur berapa ya kemarin ya? 3,5. Enggak, 3,5 kemarin. 3,5 ada tuh, yang satu itu 3,5. Tapi harus pakai. Nah, yang 3,5 nggak pakai headset. Dia Dinyalain, dites sama dinyalain dia, aja? dites sama dia. Terus anaknya tiba-tiba stop tantrum, terus suka gambar, pakai limitless. Gitu. Kalau money magnet kayaknya belum perlu ya anak 3 tahun ya. Ya. Tapi kalau limitless sih. Limitless itu buat boleh creativity. Jadi beda gini, kalau yang lain-lain tuh memprogram, kayak ada Brain Boost suka baca buku, kan diprogram supaya suka baca buku. Kalau limitless dibalik, otak lu isinya apa? Yuk dikeluarin semuanya tuh, biar kreatif tuh. Cakep. Wah, keren. Backup science-nya gimana? Oke, kita punya otak biasa secara sains dibedakan menjadi 2, otak sadar sama otak bawah sadar. Nah, otak bawah sadar otak sadar itu bekerja dengan kecepatan cuma 40 beats per second. Otak bawah sadar itu bekerja 11 juta beats per second. Jadi bisa kayak warehouse yang super gede banget. Kapasitasnya besar sekali. Gede banget dan pemrosesnya kayak super komputer gitu ya. Nah, otak bawah sadar tidak bisa membedakan mana realita dan mana imajinasi. Apapun yang dikatakan dianggap sebagai kebenaran. Itu bawah sadar. Di bawah sadar. Bawah sadar. Contohnya apa? Paling gampang. Kita nonton bioskop film horor. Ya. Logika kita tahu itu film. Betul. Pulang masih takut. Masih. Ya, kayak gitu. Masuk lift ketakutan. Masih kayak lihat ya kan Iya. kalau nontonnya malam-malam terus ke parkiran mulai kayak ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin nggak ya gitu ya. Itu baru nonton sekali 1,5 jam. Kalau dibuat 30 hari pulang rumah hantu ini kayak ada yang lewat kayak Langsung paranoid ya. yes. Nah itu maksudnya otak tidak bisa membedakan mana realita, mana imajinasi. Jadi jangan dibilang wah nggak masuk akal, itu logika yang bilang. Otak bawah sadar nggak bisa bilang gitu. Nggak ada benar salah dan sebagainya, itu nggak ada.
gitu. Logikanya pemula content creator nggak bakal ada yang ngata-ngatain dong, nggak ada yang lihat. Betul. Tapi Betul, itu betul. logikanya. Bawah sadarnya bilang gue kalau ngomong ntar dikatain orang. Lah gak ada yang lihat kok, siapa yang ngatain coba. Bener. Yang nontonnya nggak Nggak ada. itu bawah sadar kayak begitu kerjanya. Nah, yang kedua, otak bawah sadar itu kuncinya adalah repetisi. Apapun yang diterima dia secara repetisi akan menjadi sebuah kebenaran mutlak bagi dia. Gitu. Oke. Nah, dari dua ini berarti mikir sekarang, apapun yang kita lakukan itu ternyata based on bawah sadar. Kita bangun pagi ada kerjaan, logikanya tahu ada kerjaan, tapi bad mood gimana? Mager gimana? Ya kita iya, ntar iya. aja lah, kalau bisa ditunda ntar aja kan gitu. Selalu bawah sadar tuh diikuti. Cinta itu buta. Apa artinya? Logikanya lagi mati. Keputusannya Iya. by heart. Hati ya kan. Itu bawah sadar lagi. Beli tas mahal, pulang nyesel. Belinya pakai apa? Pakai bawah sadar. Emosi. Pakai emosi. Pulang logikanya baru jalan lagi. Ya logika hanya memvalidasi bawah sadar. Oh iya nggak apa-apa lah, tasnya bagus, tangan pertama cocok sama bajuku gitu. Itu sih semua keputusan itu ternyata bawah sadar. Otak sadar cuman validasi. Lalu apa hubungannya dengan gelombang otak tadi? Nah, otak bawah sadar itu lebih aktif di gelombang otak theta gitu. Kalau otak sadar itu di gelombang otak beta gitu. Kreativitas itu di gelombang otak alfa gitu. Makanya kita sering banget dapat ide ketika duduk di toilet. Ya, lagi mandi, lagi shower, lagi nyetir, lagi berenang, lagi dengerin musik. Bahkan ibu-ibu lagi nyuci piring gitu, tiba-tiba muncul ide karena gelombang alfa. Itu. Jadi afirmasi sebaiknya memang atau pemrograman bawah sadar sebaiknya di gelombang theta, yaitu pas mau tidur dan tidur. Makanya kita lihat anak kecil digendong, dibisikin. Nah, kamu besar jadi anak sukses ya, Benar, dan benar, seterusnya. benar. Udah ngerti orang dari zaman dulu gitu, cuman nggak dilakuin aja sekarang. Berarti sekarang kita harus memahami cara kerja otak. Apa yang harus diperhatikan? Karena Yang memahami cukup saya kalau teman-teman tinggal dengerin sambil tidur. labeling itu apa sih maksudnya dalam Apa? dalam otak itu ada labeling? Oh, kan ini kan ketika kita masukin informasi, kita punya panca indera. Ya. Panca indera itu sensor. Apapun yang kita lihat semuanya itu sebenarnya ada data masuk. Oke, data masuk itu nggak ada artinya. Kayak misalkan, apakah ini mahal atau murah? Ini barang ini mahal atau murah? Itu sebenarnya nggak ada artinya. Barang ini 2 juta, barang ini 1 juta, ya sudah. Tapi otak kita selalu memberi label. Oh, kalau ini dibandingin duitku ya, aku nggak punya duit ya, berarti ini mahal, ini murah, ini baik, ini buruk gitu. Jadi kayak barang masuk dikasih hashtag. Ya. Ini baik, buruk, jelek, dan seterusnya gitu. Nah, ketika kita tidur, yang baik-baik itu dimasukin ke bawah sadar. Menurut dia, baik menurut dia, bukan universal truth ya. Baik menurut dia gitu. Itu dimasukin ke bawah sadar, yang jelek-jelek dibuang sama dia. Itu pas tidur. Nah, problemnya pertanyaannya, mesin yang ngasih label ini tahu ini baik atau buruk itu dasarnya apa? Lagi ngelihat YouTube terus Indonesia gelap. Filternya apa gitu ya? Dasar pemrogramannya, algoritma otaknya. Algoritmanya. Ya, ketika nonton YouTube Indonesia gelap, lihat temen, bro, bisnis gue lagi stres nih, lagi sepi nih dan seterusnya. Itu semua dianggap sebagai kebenaran sama dia karena banyak yang ngomong. Diulang-ulang. Ya. Berarti Apakah ini absolute truth? Belum tentu. Berarti lingkungan berbahaya sekali dong. Sangat. Sehingga mesin label kita yang ngasih label ini benar salah, baik buruk tadi, dasarnya adalah belief system yang sudah tertanam sejak kecil. Dari kecil. Orang tua bilang kita bukan orang kaya, lu bukan siapa-siapa, itu akan jadi program sampai hari ini gitu. Sampai kita nyadar dan harus diubah. Wow. Dan nggak nyadar kita. Karena pengaruh orang tua, lingkungan, berapa banyak tuh dan berapa tahun itu. Kita ngecek simpel gini. Berapa banyak anak-anak di sini, di teman-teman di sini yang kalau misalkan waktu masih kecil bilang ke orang tua, "Pak, itu Ferrari bagus banget." Orang tua ngomong apa coba? Orang tua bilang apa? Lu jangan ngayal lah lu. Jangan ngayal. Iya kan itu Iya. dan seterusnya gitu. Jadi buat saya dosa terbesar orang tua adalah membunuh mimpi anak sendiri. Itu dosa terbesar itu. Setuju. Karena apa? Kita selalu bilang kayak, lu jangan mimpi lah gitu kan. Kita bilang kayak, enak ya punya duit 10 miliar, jalan-jalan keliling dunia dan seterusnya. Bro, lu sakit. Selalu gitu ya. Lu stres ya gitu kan. Tapi kalau kita cerita, kemarin gua baru dikejar-kejar debt collector. Teman kita bilang apa? Wah, gua udah sering. Lu mah gak ada apa-apanya, gua lebih parah. Buset lah, kebayang ya. Jadi kalau negatif dan menghayal negatif itu tambah disupport sama teman. Tapi begitu kita menghayal positif, lebih banyak temennya ya. Yes. Lebih banyak temennya dan lebih seru untuk dibahas. Yes. Nah, itu yang terjadi di lingkungan kita. Wah, ini kan berbahaya sekali.
Jadi mimpi sampai mereka bilang kayak, Den, berarti lu ngajarin orang ngayal dong. Lu ngajarin orang mimpi dong. Iya. Anak kecil yang mimpi terus itu happy loh. Lu yang realita kok stres mulu. Iya. Oke, di Brain Boost itu kan ada beberapa teknik ya. Kita bahas sedikit di Brain Boost ya, biar teman-teman ini ya spill dikit ya, Den ya. Siap. Boleh ya? Oh, siap. Kan ada beberapa, nomor satu adalah gerakan. Terus ada gerakan buka tutup. Terus ada gerakan untuk mempercepat. Kemudian ada gerakan itu Ideomotorik sebenarnya. apa sih gunanya? Ideomotorik. Jadi kita istilahnya bekerja sama dengan otak bawah sadar kita untuk menggerakkan seperti itu. Artinya adalah ini vibrasinya jalan. Nah, otak bawah sadar kita kan tadi bisa kredit card tadi. Ini yang mana yang kencang yang mana gitu kan. Sama ketika kita bisa beri dia perintah bawah sadar ini, kayak misalkan gerakan untuk buka atau buka itu kayak nyedot gitu loh, kayak nyedot vibrasi dari semesta gitu kan, ceritanya dari Tuhan gitu. Bawah sadar kita itu bisa menunjukkan gerakan tertentu. Ternyata gerakannya adalah buka untuk nyedot itu. Berarti kalau misalkan dia bisa bergerak, berarti bawah sadarnya udah selaras. Jadi kayak boosternya. Kalau kita gitu. minta buka, dia ikut perintah. Ya. Berarti antara pikiran sadar dan pikiran Itu bawah sadar. align, kira-kira gitu ya. Kan kita perintahnya pakai pikiran sadar kan. Ya, kita kayak memerintah bawah sadar udah connect gitu lah. Seberapa penting itu dengan mendengarkan saja. Jadi ada orang yang mempraktekkan buka tutup, ada yang Atau bersih-bersih gitu. Gua dengerin aja deh. Gini, apakah orang bisa terkabul tanpa melakukan gerakan itu? Jawabannya bisa. Bisa. Jadi kayak itu kayak booster aja gitu sih. Harus nggak? Kalau ngomong harus mutlak 100% nggak juga. Berapa persen dia mendongkrak? Wah, kalau berapa persen? Kira-kira. Ini, maksudnya lebih ini nggak bisa belum dihitung quantifying ya? Tuhan punya ini ya, itu kan disclaimer ya. Terkabul atau enggak itu urusannya sama Tuhan, bukan sama saya. Lalu ada pertanyaan tentang scripting. Yes. Kan ada banyak tuh di TikTok yang ngajari scripting juga. Scripting. Ya. Tekniknya Denny yang berbeda apa? Ada dua sebenarnya yang mungkin agak sedikit berbeda. Yang pertama, saya membedakan antara afirmasi sama scripting. Afirmasi itu untuk kita believe. Jadi diulang, saya kaya, saya sukses dan sebagainya, itu ditembak ke bawah sadar supaya bawah sadarnya itu benar-benar percaya saya sukses. Ya. Artinya dia akan bervibrasi seperti yang diprogramkan. Itu afirmasi. Jadi kata-katanya benar-benar kayak saya sukses, saya kaya, uang datang dengan mudah, rekening bank saya penuh dengan uang. Itu afirmasi kayak begitu. Nah, scripting itu kayak kita nyetir mobil tuh arahnya mau kemana. Jadi mesinnya udah oke nih gitu, tinggal kita nyetirnya kemana. Nah, buat saya scripting itu adalah minta ke Tuhan. Tuhan, hadirkan orang yang begini. Hadirkan, bahkan latihan paling simpel kan hadirkan koin Rp1.000. Kenapa hadirkan koin 1.000? Karena koin 1.000 itu paling gampang ditemukan. Mau diselokan ada, di bawah mesin cuci ada, di kantong yang baju lama ada. Itu gampang banget daripada tiba-tiba minta 1 miliar. Ya kan? Nah, kenapa koin 1.000? Karena satu gampang, kedua ketika nemu vibrasinya tuh langsung lompat, imannya naik. Tuhan ngabulin ya, ternyata bisa ya, gitu. Nah, begitu imannya naik, minta berapapun jadi gampang. Berarti scripting itu ada kata-kata khusus yang harus disampaikan? Kalau saya pakai kata perintah aja, hadirkan atau deal project X, atau rumah saya laku terjual dengan harga segini. Nah, bener-bener titik pasti. Apakah setiap hari harus ditulis? Buat saya enggak, sekali aja sampai tanggalnya, deadline-nya tercapai. Atau set and forget buat saya. Karena kalau nulis tiap hari nggak usah diingat-ingat lagi. Nggak usah. Karena kalau ditulis tiap hari itu kesannya jadi berharap. Atau ya berharap, belief sistemnya mengatakan bahwa saya nggak layak. Belum tercapai terus lagi. Kok belum tercapai. Nah, berharap adalah vibrasi terjelek. Berharap adalah vibrasi terjelek untuk bukan harapan itu ya. Berharap. Ngarep. Ya, Tuhan kabulin dong, Tuhan kabulin nuntut dong. Nuntut gitu ya. Iya. Makanya ketika jualan rumah, ketika kita berdoa dan berharap nggak laku-laku. Tapi begitu kita pasrah, ya udahlah nggak laku, ya udahlah gitu. Tiba-tiba laku. Ya. Nah, menariknya, Coach Tom, begitu laku, malamnya atau besok paginya itu bisa teman kita tiba-tiba telepon, bro, rumah lu masih ada nggak? Gua mau dong. Sering nggak muncul kayak gitu kan? Sering banget kan? Nah, pertanyaannya, kenapa telepon itu munculnya malam atau besok, nggak sebulan depan? Kenapa cuma malam atau besoknya? Cuma 2 hari lah maksimum gitu. Nggak ada kayak bulan depan, rumah lu udah laku. Nggak ada. Paling deket banget.
Karena ternyata sebelum barang laku, vibrasi kita tuh berharap. Begitu laku, vibrasi kita bersyukur. Habis tuh ya, bersyukur. Bersyukur. Iya, Lega banget iya. kayak finally Tuhan ngabulin, seneng banget. Nah, feeling seneng banget ini itu yang narik orang ternyata nanya. Nah, itu ada brain boost khusus namanya brain boost penglaris. Jadi sekarang teman-teman nggak usah ke dukun, nggak usah ke mana-mana, udah ada ininya. Ini back by Nggak usah science. pakai ini ya, nggak usah pakai kopi pahit, kopi. Ya kalau suka ya nggak apa-apa. Kalau suka bukan Boleh supaya diminum, laku. boleh diminum, ya. Boleh, bukan supaya laku. Wow, keren. So jadi dari sisi gelombang otak kita sudah bahas bahwa gelombang otak ternyata dari sisi bersyukur. Makanya agama mengajarkan untuk bersyukur all the time. Kalau kamu bersyukur dikit aja dapatnya banyak gitu ya. Yeah. Ini ternyata bukan sembarangan ya agama Agama kitab tuh udah suci, ngajarin, cuman ya. yang dengerin aja kayak sambil lalu aja. Kita dengerinnya bersyukur. Tapi ternyata back by science ternyata energi bersyukur powerful banget. Sangat. Itu kunci nomor 1 dah. Oke. Efek nggak kalau kita nulis sesuatu yang bersyukur setiap hari? Efek itu latihan. Oh. Latihan supaya kita terbiasa bersyukur. Bahkan kalau mau duit ya, ada teknik namanya happy spending. Happy spending. Ya, itu belum saya masukin di video. Mau saya masukin tuh. Nah, keren tuh. Gimana? Kita latihan. Bayangin punya 1 juta, spending aja di kepala tapi spending atau ditulis nggak apa-apa. Kalau saya punya 1 juta hari ini, saya mau spending untuk ini dan harus habis, harus dihabisin supaya ya bener-bener vibrasinya itu kayak bukan orang kurang gitu ya. Besok angkanya di double 2 juta, besok 4 juta, besok punya 8 juta, di double aja terus gitu. Besoknya punya 16, besoknya punya 32, terusin aja. Lama-lama kita bingung mau spending apa. Tapi ketika kita sudah bingung mau spending apa, maka feeling kita itu udah kayak abundance banget, duitnya banyak kok. Mau spending aja tinggal tulis. Gue mau beli apa gitu. Itu latihannya. Jadi 1 juta, misalnya saya mau spend 1 juta. Nggak, ditulis aja. Hari ini tanggal 1 gitu ya. Saya punya 1 juta. Ditulis tuh spendingnya. Oh. Buat beli makeup, buat beli apalah, udah habisin pokoknya. Real atau enggak? Enggak, latihan. Cuma kayak jurnal syukur itu. Cuma ini ya, kayak Buat latihan di bikin kepala list aja. list belanja ya, list belanja. Buat makeup 200.000, buat skincare 500.000, buat apa gitu. Udah selesai. Besok tulis lagi, gua ada 2 juta nih. Spending lagi gitu, apalagi gitu. Besoknya ada 4 juta nih, di double terus. Coba sebulan. Oke. Jadi pada saat dia sudah mencapai titik di mana kita udah nggak kepikiran lagi mau beli apa. Udah punya kok, gue udah beli di feeling. Udah beli di perasaan, karena yang dikejar tuh feelingnya sebenarnya. Iya, bawah sadarnya ngerasa udah banyak spending. Gue kaya, gue banyak spending, gue udah beli mobil, gue udah beli makeup dan sebagainya. Bawah sadar nggak bisa bedain loh ya, realitas sama imajinasi. Diulang terus tiap hari, dia kayak udah spending banyak banget. Oke. Nah, dampaknya buat hidup nyatanya gimana? Narik duitnya kenceng banget. Makanya kalau di agama disuruh sedekah. Sebenarnya ngasih. Bahkan kan dibilang kan sedekah itu bukan nunggu kaya. Kalau sedekah nunggu kaya udah telat gitu lah ceritanya. Lu punya sedikit, lu sedekah sebagian itu udah ngefek banget sebenarnya itu. Oke. Jadi back by religion juga sebenarnya. Ngeri. Gitu. Ini aplikasi dari apa yang diajarkan oleh banyak agama ya. Banyak, iya bener banget. Dan di Brain Boost ada satu cara untuk menyelesaikan belief yang jelek nggak? Belief tentang keuangan, belief tentang diri sendiri. Ada. Jadi ada 2 mekanisme yang saya gunakan. Yang pertama adalah kalau yang di Brain Boost Money Magnet itu ada lesson khusus untuk ngetrace problemnya di mana, untuk menggali sebenarnya ketakutan kita di mana, habis itu dirilis. Itu ada materinya khusus. Tapi di semua Brain Boost itu biasa di habis relaksasi saya selalu menggali mental block, emosi dan semuanya untuk dibuang ke dalam danau. Di skripnya. Jadi lepaskan semuanya, tulis di buku, masukin ke kotak dan buang ke dalam danau. Itu bawah sadar mengerti metafora itu dan mulai melepaskan. Ya, efeknya apa? Efeknya kadang-kadang ada yang kayak dengerin 2 hari kok badan gua pegel-pegel ya. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Hari ketiga udah hilang gitu. Ada yang kayak begitu. Ada yang menarik banget kemarin, 1 orang. Dan setiap kali aku dengerin itu ketiduran, ya kan? Tapi kenapa kok tiap kali ketika kamu bacain yang lemparkan ke dalam danau, aku tuh kebangun dan nggak bisa nafas. Loh, saya nanya kan, loh kan yang kamu lemparkan kan negative thinkingmu. Iya, tapi kan ya kasihan ya negative thinkingnya sendirian ya, saya temenin. Wah,
Menarik ya. Terus ya aku temenin di dalam kota dan kotanya digembok, aku nggak bisa keluar. Jadi ketika dilemparin saya jadi nggak bisa nafas. Itu ada yang jawab kayak gitu. Exactly ada. Terus kenapa lu nggak positive thinking? Kalau positive thinking nanti aku dimanfaatin orang lain. Ada trauma dia. Wah. Nah itu jadi muncul kayak gitu-gitu. Wah. Itu muncul kayak gitu bagus sebenarnya karena dia jadi sadar Ada bahwa ternyata awareness ya. bahwa sadarnya ada problem harus diberesin. Ada yang dengerin. Terus habis itu anxiety. Ternyata dia nggak suka diomongin saya kaya, saya sukses, nggak suka. Karena dia ada hate, Block ya. ada hate. Dia benci orang kaya. Jadi kayak gak nyaman sama sekali. Itu ada. Tapi jadi tahu gitu. Jadi dengerin ini sebenarnya selain memang bisa jadi memprogram, bisa menjadi kayak medical check up buat hati kita. Gitu. Teman-teman, ini saya mau kasih sedikit masukan ya. Kasus-kasus begini tuh dulu, zaman dulu waktu awal-awal belajar terapi, belajar hipnosis. Ternyata memang membuat orang itu menjadi benci sama Denny Santoso atau benci sama saya. Oh, karena bisa beresin. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang dia pegang dan survival mekanisme dia Make sense. untuk membuat dia selamat sampai hari ini. Bener. Sehingga ketika kita kasih cara untuk bisa lepas, dia bilang, lu musuh gua. Bener. Tapi kalau itu sampai benar-benar lepas, wah, Leganya setengah mati itu. life changing. Life changing. Jadi kalau ada respon seperti itu, misalnya, gue jadi benci Denny Santoso, it's a good news. Filmnya ada, Inception. Oh, benar-benar. Itu mau ke bawah sadar bentuknya benteng dan perang. Benar. Itu bener banget. Benar. Gitu. Benar. Jadi kalau sampai benci gitu ya, terus komen negatif, coba di-review lagi. Coba dibaca lagi komen kamu. Itu bisa jadi Proyeksi internal dia. benar. Itu adalah proyeksi internal kita dan kita harus menyadari bahwa oh iya, ini kalau saya lepasin meledak, bisa lebih dahsyat lagi. Iya. Keren. Seru. Brain boost. Seru. Saya suka. Seru. Testimoni ada yang paling menginspirasi selama ini apa? Kayak gitu tadi ada, kemudian ada orang yang mau jual rukonya dia 10 tahun nggak laku. Terus dia dengerin Brain Boost Money Magnet seminggu. Rukonya laku tanpa ditawar 6M. Kayak gitu ada. Berarti rekomendasinya Brain Boost didengarkan setiap hari. Oke dong. Didengerin setiap hari. Jelas, semakin sering Nggak apa-apa semakin kan? bagus. Nggak apa-apa. Artinya nggak ada side effect, nggak ada apa. Lebih cepat kaya. Buat orang yang benci pasti bahaya. Dia bilang, saya lebih suka miskin. Oh, iya. Karena identitasnya dia itu. Ya, Benar. serah. Kalau bertahan gitu ya. Ya. Tapi kalau setiap hari didengerin nggak akan ada dampak atau nggak akan ada efek samping. Nggak ada. Anything gitu ya. Nggak ada. Weight loss kemarin juga ada beberapa orang yang kemarin itu sudah turun berat badan, abis itu stuck macet 3 bulan lebih, 3,5 bulan, nggak ini lagi, dengerin itu 2 mingguan, turun lagi 1,5 kilo gitu. Jadi memprogram. Hebat. Anak saya program tuh, PD public speaking lah, suka baca buku lah. Anak saya tuh keren tuh, kemarin tuh ada yang menarik pakai Limitless. Umur 12 tahun, dia dengerin semingguan gitu, habis itu sikat gigi. Air mancur kan di kerannya gitu. Dia tiba-tiba melihat, "Pah, ini air ini kan energi ya, Pak ya. Kalau energi itu kan nggak bisa dihilangkan ya, bisa diubah doang gitu. Ini kalau dipasangin alat begini," dia cerita abis itu dipasang gini bisa dikonversi jadi energi listrik, Pak. Berarti aku punya unlimited source of energy listrik, Pak, kayak gini. Saya bilang, "Nak, lu ngomongin PLTA." PLTA apaan, Pak? Dia nggak ngerti gitu, tapi muncul di kepalanya dia. Ya, itu kayak Berarti gitu bisa terjadi. logiknya maju ya. Connect gitu. Berarti mendengarkannya malam. Dipasang di kamarnya gitu. Anak saya malam. Tapi disarankan memang bisa malam mau tidur atau bangun tidur. Yang sales, kita punya yang sales juara. Itu menarik. Ada dipakai grup dari asuransi kemarin itu. Ternyata habis dengerin dia nggak bisa tidur dan komplain dia. Dan kok aku nggak bisa tidur ya? Emang kenapa nggak bisa tidur? Aku jadi pengen follow up si A, si B, si C, si D. Kalau gitu dengerinnya pagi aja. Terus dia komentarnya lucu waktu itu. Dan kalau gitu ya, tim aku nih, aku suruh dengerin semua. Nanti aku pisahin tim yang bisa tidur dan yang tidak bisa tidur. Oh, masuk akal. Berarti ini high performance, ini kurang. Bener. Coba jalanin gitu. Lucu. Dan ternyata proses untuk mengaplikasikannya atau misalnya proses untuk mendengarkan, nonton, itu kan videonya pendek-pendek kan.
Pendek-pendek dan mostly cuma dengerin aja sih. Oh, So oke. pertanyaannya lalu bisa tidur gak gitu. Ah, itu aja, itu Cuman aja ya. Itu aja dengerin sambil tidur aja. Dan ternyata efek Gitu. buat jualan juga ya. Oh sangat. Sales juara itu bagus banget kalau misalkan punya company, punya karyawan atau punya tim sales. Terus mau di booster tuh. Nah dikasih sales juara digabung sama core money value supaya ngejar duit. Ngejar duit. Bayangin salesnya nggak ngejar duit coba. Iya, sales follow up tapi hanya ngobrol doang. Ada mental block di waktu saya ngomongin tentang sales juara. Mental blocknya begini. Ada beberapa sales ternyata tidak mau nge-follow up database. Karena katanya dia, database ini kan pernah nolak gua ya. Kalau gua follow up ntar ditolak lagi. Takut dia. Mending cari orang baru yang belum pernah nolak Nggak sama pernah sekali. nolak. Padahal database harus diolah loh. Betul. Nah, gitu. Betul. Dikasih sales juara ini berani dia. Betul. Dan si sales itu merasa sok terkenal. Kalau orang telepon dia, oh wah, gue ingat gue pernah nolak itu customernya. Customernya inget dia gitu. Wah hebat. Keren. Jadi kalau misalnya kita mengakses BrainBoost, cara ordernya gimana? Di link aja langsung. Masuk ke link, Udah, tinggal pilih yang mana. tinggal pilih yang mana. Transaksi aja selesai. Oke. Terus by the way kan itu ada yang di Traverse City. Oh, nanti kalau begitu sudah transaksi selesai, masuk ke aplikasi aja. Tinggal Aplikasi nanti diarahkan pakai email ada download aplikasi gitu. Aman. Oke. Jadi di handphone bisa didengerin. Bisa didengerin. Oke. Aman. Airplane mode juga bisa. Jadi zaman dulu modelnya di Traverse City ya, Pakai website. pakai website. Sekarang ketika sudah ada aplikasi ini Lebih enak ini banget. jauh lebih enak banget ya. berdampak lah, jauh lebih berdampak, lebih simple, lebih nggak ada potongan, nggak di apa namanya, nggak keputus. Nggak putus. Itu karena memori browser di handphone nggak kuat biasanya. Buka Ya. tab banyak banget. Nah Bener. Dan sedikit bahas tentang scripting, Dan. Jadi scripting kan tadi hadirkan uang 1.000. Ya. Hadirkan uang. Kalau untuk yang simple-simple mungkin banyak orang aman ya. Mereka bisa mendatangkan gitu. I think bisa, harusnya sesimpel itu. Jadi bikin skrip itu sesimpel mungkin sehingga ketika dibaca kita tahu maksudnya apa. Kadang orang itu bikinnya tuh complicated, kayak aku mau selengkap mungkin, sepanjang mungkin. Saya yang baca aja, ini maksudmu mau apa sih sebenarnya? Itu salah. Kedua adalah banyak orang yang menyebutkan di scripting yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Gua mau utang gua lunas. Mau Utang gua lunas. Utang itu Itu kan nggak boleh tuh. Utang kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak diinginkan. Iya. Itu nggak Efeknya boleh. apa? Yang datang utang lah. Utangnya makin banyak gitu. Utangnya nggak pernah berhenti. Gitu. Oh. Pernah saya bilang gini, oke, kamu kan pengen utang lunas. Coba sekarang doanya nggak usah sebutin utang. Bingung dia, Tuhan hadirkan rezeki buat lunasin utang saya. Lah, masih disebut sih. Udah jangan sebutin utangnya. Sebentar mikir gitu. Artinya apa? Bahwa sadar dia terbiasa bervibrasi dengan kata utang. Disuruh nyebutin duit bingung dia. Loh, kamu kan butuhnya duit tuh. Ya udah pakai duit lah. Ya gak bisa gitu, kayak hadirkan duit untuk lunasin utang lagi gitu. Utangnya tuh nyangkut di bawah sadarnya. Nah, itu mesti dilatih scriptingnya. Jangan nyebutin utangnya. Hidup berlimpah, duit unlimited. Nah, enak. Saya tuh. punya uang tidak terbatas. Enggak. Tidak, nggak boleh ya? Tidak terbatas. Tidak, sebenarnya masih bisa, tapi tidak terbatas itu nggak jelas. Nggak jelas. Harus saya punya uang 10 miliar lah gitu misalnya. 1 100 juta miliar dolar gitu. Oke, nggak ada masalah. Pada tanggal sekian. Ya, gaji saya naik 2 kali lipat. Nah, itu jangan. Oh, gaji naik 2 kali lipat nggak boleh. Bawah sadar nggak bisa ngitung. 2 kali lipat tuh angkanya berapa? Benar. Gaji saya 10 juta, gaji saya 20 juta gitu. Oke. Clear. Terus kalau menarik orang bisa nggak? Bisa dong. Attract hadirkan. orang bisa? Oh, bisa lah. Kan kita juga punya love magnet. Buat menarik cinta. Misalnya saya dapat jodoh gitu. Bisa ada, bisa. Baru launching. Atau karyawan. Saya mau rekrut karyawan. Hadirkan karyawan. Karyawan. Dengan spek ini. Dengan spek ini. Gitu. Gaji berapa? Kemudian tanggal berapa? Hadirkan. Atau hadirkan karyawan yang jago jualan, misalnya gitu. Ya, bisa. Ya. Hadirkan mentor yang bisa bikin saya naik level kalau lagi stuck. Hadirkan mentor Yang itu bisa saya pernah tuh. Saya pernah. Saya juga Itu pernah tuh. Saya pernah waktu dulu tuh ini bahkan dengan startup ya. Wah, startup. Saya bikin itu apa namanya? Afirmasi. Jadi modelnya bukan scripting yang hadirkan gitu ya, tapi hanya saya bertemu dengan orang yang menawarkan saya untuk investasi di startup yang akan naik 10 kali lipat. Udah selesai. Kasih tanggal aja. Terjadi. Kalau perlu kasih tanggal, terus tulis urgent. Urgent. Ya, Tuhan ngerti urgent. Oh, keren. Enggak, by the way, itu real kejadian dan dapat startup yang kita invest itu
motor listrik. Terus? Ternyata naik Naik banget. 70 kali lipat, bukan 10 kali. Mantap. 70 kali lipat. Luar biasa Jadi ya. gila ini. Dahsyat, ngeri. Ya, ya, ya. Cuma kenapa? Ini mental block juga ya. Mau mencoba untuk hal-hal lain yang gede-gede lagi agak ngeper gitu ya. Agak Kayak takut-takut. nanti terkabul nggak ya gitu. Agak itu kan kebetulan. Nah gini, kalau nggak terkabul emang kenapa? Enggak, tapi kan kita feelingnya kan ngomongnya, itu kan kebetulan. Oh jangan dikebetulin, disyukurin. Oh, Prinsipnya nggak boleh nggak bilang boleh tuh kebetulan, ya. nggak boleh ngomong kebetulan. Karena gini, Kustom punya anak. Ya. Kita sayang sama anak kita. Terus sebagai orang tua kalau ngeliat anak kita susah, kita kasih duit. Kita kasih duit, kita kirimin makanan gitu. Terus anaknya cuma bilang apa mah kebetulan gitu. Sebel nggak gitu? Sebelah. Kalau nggak gue kasih gimana lo gitu kan? Sama ya. Kalau di stop gimana ya? Makanya, jadi jangan kita mengucapkan kebetulan atas berkat Tuhan. Nah, Kalau oke. diberhentiin kita yang pusing. Oke. Atau kita merasa, aduh gue minta kebanyakan nih. Oke, minta mulu. Jangan membatasi Tuhan yang unlimited dengan keterbatasan logika kita. Logika Langsung kita jadi yang reels. terbatas. Tuhan unlimited, men. Jangan membatasi Tuhan yang unlimited, unlimited dengan keterbatasan logika dengan kita. logika kita yang limited. Yes. Keren, Yang limited keren, tuh keren. kita gitu. Tuhan unlimited, men. Jangan dibatas-batasin. Iya, Ada yang iya, bilang iya. gini, contoh nyatanya ya. Aku mau duit itu datang hanya dari kerjaanku. Loh kalau Tuhan mau ngasih dari teman tiba-tiba ngasih, emang kenapa? Bener. Ya kan? Maka di skripnya di Money Magnet kan disebutkan rezeki datang dari semua arah tak terduga dalam segala bentuk. Kan boleh dong tiba-tiba. Soalnya ada satu orang kemarin tuh punya utang. Ya. Dia berdoa, dia pakai Money Magnet. Yang terjadi kakaknya ngasih sertifikat rumah, lu jual semurah mungkin yang penting utang lu lunas. Wow. Nah kan ajaib kan? Wow. Kerja nggak bisa lunasin utang, rumah dikasih loh, jual aja semurah mungkin, pokoknya yang penting lunas utang lo. Itu Wus. terjadi kan? Kita kan mikirnya kayak kerjaanku nggak bisa, aku cuman UMR gitu-gitu. Itu Tuhan kerja, wah jangan dilawan. Ajaib men. Ini gila. Itu keren sih. Dan jadi menurut saya ya sekarang nih banyak pengusaha UKM, orang-orang yang selalu bilang bahwa wah ekonomi turun, ekonomi daya beli bla bla bla. Respons dia ini gimana? Tergantung mau believe atau enggak gitu aja. Kalau dia believe-nya bahwa meskipun ekonomi turun, ini menjadi peluang baru buat aku yang bisa aku explore. Nah, itu dia akan oke. Jadi menurut saya adalah kita mesti memilih pemikiran yang memberdayakan atau enggak. Kalau buat saya harus milih yang memberdayakan dong. Apa dampak positif yang bisa terjadi di hidup kita ketika kondisinya kayak begini, gitu. Tapi kalau kita ngikutin itu dan itu menjadi belief, ya berarti kita memprogram diri kita untuk semakin tidak berdaya. So it's a choices sebenarnya. Ekonomi mau seperti apapun, kalau kita percaya bahwa ekonomi itu turun, kita akan ikutan turun. Tapi kalau kita percaya bahwa itu adalah peluang dan dibantu dengan brain boost, Ya, ya itu lagi buku yang saya baca itu bagus banget yang The Power of Your Subconscious Mind itu kan. Dia bilang salah satunya ya kemarin saya lihat di mana ya itu sama satu lagi. Kalau Tuhan sudah ngasih kamu itu ide bisnis, itu dia Tuhan tidak akan melihat berapa duit di bankmu, di rekeningmu, dan backgroundmu. Dia nggak peduliin, ya kan? Iya. Kita nggak punya apa-apa tiba-tiba muncul begitu, habis itu dikerjain bisa gede, nggak lihat kan duit banget. Tiba-tiba ada investor aja join dan sebagainya. Jadi menurutku sih belief ke Tuhan nomor satu gitu, belief ke ini dan dibuktikan dengan rasa bukan di mulut. Yang dikabulin bukan doa dari mulut tapi doa dari hati. Hati. Ya, Iya. aku adalah seperti prasangka hambaku. Ush. Benar. Ya kan? Prasangka itu di sini, benar. bukan di logika. Gitu. Jadi ada nggak yang menghujat dan mengaitkan dengan agama? Oh mereka mostly oke sih karena memang mereka bilang kayak oh ini diajarin sama kok di agama sama kok ini gitu kan. Berarti Gelombang teta basically- juga tahajud gelombang teta kok nggak ada masalah. Berarti ini adalah hal yang sifatnya sudah universal, tapi Dikemas dibuat, lah. dikemas sedemikian rupa untuk bisa dipermudah untuk orang bisa lebih Bisa paham. lebih mengerti. karena kalau misalkan kita cuma ngajarin teori aja, lu mesti bersyukur. Orang tahu tapi nggak ada di sininya kan, nggak ada di hatinya gitu. Bersyukurnya cuma di mulut doang gitu. Gua udah kok, tapi hatinya worry terus. Iya. Itu nggak bisa. Nah kita dengan ini ngebantu supaya diprogram aja. Bangun tidur udah percaya gua sukses bahagia gitu. Keren. Tapi saya yakin dan sudah merasakan efek dari brain boost ini. Pakai beberapa kali dalam seminggu 2 minggu bisa melejit luar biasa. Orderan banyak, Amin. ya happy.
Dan ya saya melihat banyak sekali transformasi dalam saya juga anxiety. Oh, terus habis itu? Sama anxiety. Jadi seringkali negative thinking. Kalau maksudnya pikirannya itu selalu berpikir worst case scenario. Dan ya kalau di pikirannya negatif terus ya udah pasti akan Itu kayak akar seed apa? iya, benih yang jelek gitu, benih yang jelek. Nah, ternyata setelah itu cukup bisa dibilang hilang. Malah sekarang bisa membaca peluang, baca situasi. Ini kayaknya bakal masuk ke sini nih. Ternyata benar gitu. Dan feeling itu memang berubah banget. Itu yang penting sih. Feeling itu berubah banget. Jadi teman-teman harus nyobain sendiri. Nggak bisa tuh bilang saya kasih tahu rasa duren kalau nggak pernah nyoba. Lu mesti coba dah. Mesti coba dan rasain sendiri. I think ya dengan harga yang cukup oke lah ya. Exactly. Gitu ya, Bener, cukup bos. oke lah Bener, gitu. Saya bener. memang membuat harganya bukan yang mahal gitu. Enggak kok, ini terjangkau kok buat banyak orang. Masa sih nyoba gitu aja nggak mau gitu kan. Bener, yang penting believe, dijalanin, diikutin aja 2 minggu gitu kan. Nothing Saran saya selalu 30 hari sih. Nothing tulus. Nothing tulus. Dipakai cuma malam doang. Nggak harus kerja keras apa-apa. Udah dengerin aja, udah santai. Ya mana mau berubah ya, mau weight loss kayak mau limitless kayak. Iya, kalau saya udah money magnet dulu lah. Saya udah jatuh cinta dengan money magnet. Duitnya tambah banyak soalnya. Selesai. Oke, Dan, thank you so much. Sama-sama. Thank you sudah diundang. Buat hari ini, terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa. Semoga next time kita bisa collab lagi ya. Siap. Teman-teman, hari ini belajar apa? Kalau mau coba langsung cek link di deskripsi, langsung saya bisa berikan ke teman-teman. Dan ada beberapa pilihan, pilih sesuai kebutuhan. Tapi kalau saya rekomen, personal recommendation, money magnet. Udah, duit tambah banyak, selesai. Thank you, Dan. Sama-sama. Thank you so much. teman-teman. Salam pencerahan.